Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi Tableau. Jadi, kita akan memvisualisasikan data penyebaran jumlah pemilih tetap pada pemilu tahun 2024. Saya sudah buat contohnya seperti ini. Jadi nanti ini akan kita jadikan rujukan untuk dibuatkan video selanjutnya. Seperti ini, kalau kita klik Sulawesi Selatan yang muncul berapa pemilih di Sulawesi, total TPS-nya, dan kabupaten-kabupatennya nanti. Seperti itu teman-teman, mari kita mulai dengan mempersiapkan datanya. Ini masih saya contohkan dulu, seperti ini ya hasilnya nanti. Seperti itu. Kita konekkan data, saya punya data Microsoft Excel. Oh iya, saya downloadnya di sini di Open Data KPU, rekapitulasi daftar pemilih tetap DPT dalam negeri ya, karena juga pemilih di luar negeri. Kemudian kita lanjut lagi ke sini, kita masukkan datanya. Microsoft Excel-nya saya lupa di mana lagi datanya saya. Oke, kita cari sampai akhirnya kita gimana ya Allah? Pemilih. Oh ya, ini. Kemudian kita tunggu lagi mengkoneksikan data seperti itu. Oke, teman-teman, setelah itu kita akan membuat 3 barcode card score atau kayak total-totalan seperti itu. Tapi sebelumnya teman-teman harus mengubah di bagian datanya sini, misalnya di nama provinsi itu sebagai data geografik dan dimasukkan sebagai provinsi dan kota untuk nama kabupaten atau kota itu. Nah, yang pertama kita buat adalah ini, yang 3. Kita seret. Tapi ternyata ini masih keliru ya teman-teman, ini keliru. Beberapa kali keliru, jadi kita mungkin memulainya bukan dari total kota dulu, tapi kita mulainya dulu di total pemilih scorecardnya supaya lebih mudah, karena ini kalau diulang-ulang begini terus dia langsung terbaca sebagai pemetaan, karena memang dia terbaca sebagai data geografik. Oke, kita mulai dulu dengan memasukkan jumlah ini ke bagian tengah sini, nanti akan terbentuk seperti ini. Teman-teman bisa ubah nama sheet-nya menjadi total pemilih tetap. Nama sheet-nya total pemilih tetap, ini otomatis juga akan berubah di bagian titelnya sini. Nah, teman-teman bisa mengubahnya dengan klik 2 kali, termasuk size-nya, warnanya, dan bagaimana editannya. Untuk bagian sini, untuk mengubahnya masuk di bagian label, kemudian pilih blok ini, kemudian pilihlah perubahan-perubahannya. Nah, ini kita mau berikan latar belakang merah, makanya kita masuk di bagian format, kemudian pilih worksheet, kemudian merah. Seperti itu. Nah, ini bisa kita langsung duplikat untuk total jumlah TPS selanjutnya, karena yang mau kita buat sama, cuma yang berbeda adalah yang ditotalkan. Nah, jumlah provinsi ya. Kenapa di sini tertulis semua jumlah provinsi? Karena kita belum masuk ke apa yang harus dia lakukan. Nah, kita masuk di measure, kita count, kita hitung. Kemudian kita ubah total pemilih tetap menjadi total provinsi, seperti itu. Nah, teman-teman yang buat seperti ini bisa juga ditambahkan total kabupaten, total kecamatan, sehingga nanti pada saat filteran itu bisa langsung jelas terlihat. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini sudah di-copy lagi, kita buat untuk total TPS, ubah lagi namanya, sehingga kita sudah dapat 3 scorecard seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat peta. Nah, pemetaannya itu kita akan menggunakan jumlah data yang pemilih di setiap provinsi. Nah, kita bisa lihat provinsi mana nantinya. Nah, teman-teman di sini kita lihat datanya tidak terbaca, makanya kita klik yang bagian 30 now, kemudian kita cari edit lokasi dan mengubah menjadi Indonesia. Di sini ada 3 provinsi yang tidak terbaca dan ada 1 daerah istimewa Yogyakarta karena dia dibacanya DI Yogyakarta. Yang 4 daerah ini memang provinsi baru, mungkin belum terintegrasikan langsung ke Tableau.
Seperti itu. Nah, kita dapat seperti ini, belum ada pembeda warna karena belum ada pembedaan yang dimasukkan. Misalnya kita masukkan jumlah, makanya akan berbeda-beda karena jumlah di setiap daerah berbeda-beda. Di sini kita bisa lihat warnanya dan bisa juga kita ubah. Misalnya kita mau pilih dari warna merah ke putih seperti itu, klik OK, makanya datanya juga begini. Semakin pekat itu menandakan semakin banyak di situ. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita melangkah ke membuat tabel rincian ya. Tabel rincian. Oh, sebelumnya kita ubah dulu namanya dengan mengubah nama sheetnya. Di sini kita edit. Setelah itu kita buat lagi yang kayak gini. Seperti ini ya. Nah, kita buat sheet baru, kemudian masukkan nama provinsi, nama kabupaten. Oh, tidak perlu nama provinsinya, langsung saja nama kabupaten. Nama kabupaten kita keluarkan, kemudian masukkan jumlah kecamatan, jumlah TPS, pokoknya semua jumlah-jumlah di sini karena ini adalah rincian. Nantinya bisa kita lihat secara jelas. Oke. Nah, masukkan semuanya yang dibutuhkan. Jumlah laki-laki ini berubah, jadi makanya teman-teman kembalikan. Ya, seret ke situ, seret ke, kalau dia segi 4 berarti dia akan masuk menjadi tabel. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa langsung tanpa mengubah titelnya. Ini nanti kan titelnya tidak mau kita tampilkan. Nah, untuk mengubah warna latar belakangnya kita bisa mengubah di format dan kita pilih biru. Kita ubah warna tulisannya, tapi rasanya lebih baik diubah ke warna biru yang agak pudar supaya warna hitam tulisannya tetap terbaca. Oke, selanjutnya kita akan membuat filter. Seperti ini filter, jadi kita masukkan, ini kita keluarkan dulu. Masukkan filter apa namanya? Nama provinsi, kemudian filter nama kabupaten. Nah, ini masing-masing filternya dimunculkan, klik panah ke bawah, kemudian show filter, kemudian bisa dipilih bentuknya di sini. Panah ke bawah, pilih sesuai yang diinginkan. Cara yang sama untuk filter yang kedua. Ini ya, klik ke bawah, pilih show filter, dan pilih tipe filter yang mau dimunculkan nantinya. Oke, seperti itu. Setelah itu kita bisa langsung ke dashboardnya kita. Ini bukan ya, kita masuk ke sini. Salah ini tadi itu sheet. Kita masuk ke dashboard. Nah, kita pilih floating, kemudian floating supaya kita bisa atur sendiri letak-letaknya. Kita masukkan scorecard-nya. Saya sukanya interview supaya lebih mudah saya edit seperti ini. Kita masukkan semua dengan caranya di checklist atau diseret ke sini. Kemudian kita seret lagi ke sini. Oke, seperti ini. Setelah itu kita masukkan apa namanya? Peta, tapi kita sesuaikan dulu di sini supaya agak lebih bagus. Kemudian petanya kita langsung seret full ke kanan seperti itu. Kemudian kita masukkan keterangan warnanya. Selanjutnya kita masukkan di bagian bawah sini. Ini harusnya tadi diubah apa namanya, ukuran dashboardnya, tapi tidak diubah jadi tidak apa-apa. Ini kan cuma contoh, jadi kita buat seperti ini. Nah, teman-teman bisa membuatnya interview, tapi itu biasa agak error seperti ini, tapi tidak apa-apa, ini hanya sebentar. Seperti ini dia akan baik kembali nantinya. Kemudian yang filternya ini disesuaikan tempatnya, titelnya di hide. Kalau titel di hide itu kayak klik bagian titelnya kemudian hide titel seperti itu. Ini kita sesuaikan dan posisikan dan jadi deh seperti itu. Dan kita bisa menambahkan judulnya di sini dashboard pemilih tetap
dalam pemilu 2024. Seperti itu, kita langsung tulis saja di sini. Kita pilih di teks di bagian objek ya. Kita blok, kemudian misalnya ukurannya ukuran 18, warna hitam pekat, oke. Kemudian kita sesuaikan, kita tarik-tarik, sesuaikan di sini. Dan muncul deh hasilnya seperti ini. Belum terlalu maksimal ya teman-teman. Oke. Teman-teman bisa langsung lihat hasilnya di gambar ini untuk yang bentuk presentasi seperti ini. Nah, teman-teman jangan lupa untuk memberikan kalau misalnya kita klik satu daerah, dia akan memunculkan data daerah itu saja. Jadi kita ubah caranya itu seperti ini. Kita masuk di bagian format. Kita masuk di bagian dashboard, kemudian action, pilih action, kemudian filter, pilih select, kemudian show all value, klik OK seperti itu. Nah, pada saat kita pilih ini, dia akan menunjukkan hanya data itu. Seperti itu pun di Sulawesi Selatan misalnya, seperti itu. Oke, tapi ini kayaknya agak error. Kenapa dia masukkan 20 ya? Oh, sorry. Saya tahu ini saya harusnya tadi, karena ini saya voice over atau bicara setelah video dibuat, harusnya tadi saya di situ bukan count saja, tapi count dari provinsi yang berbeda seperti itu. Oke, saya memang salah tadinya ya teman-teman. Oke, untuk save-nya masuk di file, kemudian save, nanti akan langsung otomatis terregistrasi untuk dipublik di tablo publik seperti itu. Dipublish maksud saya. Kita ubah namanya, kemudian setelah itu kita save. Setelah kita save, kita tunggu lagi prosesnya. Nanti akan langsung diarahkan di hasilnya seperti ini. Kita tunggu lagi dan hasilnya jeng-jeng. Hah? Kenapa bentuknya seperti ini teman-teman? Saya juga bingung ya, karena yang dibentuk di awal itu tidak bentuk seperti ini. Coba kita lihat pada saat kita lihat di refresh linknya tetap sama ya teman-teman. Ini saya belum tahu kenapa, jadi kita coba lihat di bagian akun saya. Kita refresh juga karena belum terbaca sudah masuk atau tidak. Dan ini dia sudah masuk dan gambarnya sesuai yang dibuat ya. Sesuai yang dibuat, tapi pada saat kita masuk dia gambarnya berbeda seperti ini. Saya belum tahu kenapa, tapi begitulah caranya analisis di Tableau, visualisasi di Tableau mengenai data pemilu tetap untuk tahun 2024. Jadi teman-teman di sini bisa gunakan filternya, bisa melihat per daerah, bisa melihat di masing-masing provinsi itu berapa kabupatennya, berapa pemilihnya, seperti itu teman-teman. Semoga video ini teman-teman dapat manfaat dan terbantu karena tutorial ini. Jangan lupa like dan komen dan share-nya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.